Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila thariqin mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa thariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pengajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'roni malam ini akan membahas muqaddimah. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Tastamilu ala jumlati min aqaidil qaumi. Jadi muqaddimah ini memuat yaitu terkait dengan akidah kaum sufi wa bayani muwafaqatiha li aqaidi ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya para sufi itu relevan atau muwafaqah sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita akan bahas seperti apa akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa ala bayani sanatil qaumi, dan menjelaskan atas sanad kaum, ya, yaitu kaum sufi, fi talqinihim, di dalam talqinnya mereka, az-dzikra, yaitu talqin dzikir, wa ala sanatihim, dan atas sanad mereka, fi ilbasihim, pada pakaian mereka, al-khirqata, yaitu pakai pakaian khirqah, lil muridi, bagi para murid, wa ala bayani jumlatin, dan atas penjelasan jumlah, min adabiz zikri, dari adab zikir, ya. Jadi pembahasan muqaddimah sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa akidahnya para sufi itu muwafaqah dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ini nanti yang akan dibahas. Nanti juga akan kita urai apa itu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua yang akan dibahas adalah sanad talqin zikir. Para sufi mengamalkan zikir nafi isbat, ya, nafi isbat itu la ilaha illallah, ya. Atau mengamalkan zikir ismudat, Allah Allah, ya. Itu ternyata memiliki sanad, ya, seperti kemarin sudah saya jelaskan, saya memperoleh sanad zikir, ya, Naqsabandiyah Khalidiyah, ya, mendapatkan ijazah kaifiyat zikir ismudat pada 7 lataif, ya, ini melalui guru saya, Yai Muhammad Sholi, Yai Muhammad Sholi dari gurunya yaitu Mbah Yai Ansori, Mbah Yai Ansori dari gurunya yaitu Mbah Sirot ke atasnya yaitu Mbah Mu'alim, ya, kemudian Mbah Mu'alim terus ke Mbah Nawawi dan seterusnya sampai Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi terus ke atas nanti sampai ke Syekh Bahauddin An-Naqsabandi. Syekh Bahauddin An-Naqsabandi naik lagi ke atas sampai ke
Salman Al-Farisi, kemudian naik lagi sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sumbernya dari Rasulullah SAW. Rasulullah mendapatkan dari Jibril, Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut sanad talqin dzikir. Jadi harus diperoleh melalui guru yang bertemu secara mutasil, ya, tidak ngambil dari sebuah guru yang mungkotik, yang terputus sekian abad kok tiba-tiba disambungkan misalnya. Oh, ini berarti ada ilat, ini mungkin nggak benar, nggak, ini perlu penelitian dan pengkajian. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu sanad Ilbasim Al-Khirqah. Nah, ini kalau sufi di wilayah Timur Tengah, ya, di Mesir, Maroko, Tunisia, itu di sana kalau seorang salik selesai menyelesaikan tahapan-tahapan suluk, ya, itu biasanya mereka dipakein pakaian khirqah. Ini tradisi di wilayah Timur Tengah. Tapi di Indonesia, ya, tradisinya mungkin beda. Ya, kalau di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah yang saya ikuti, ya, setelah selesai mengikuti tahapan suluk, ya, dari awal sampai akhir, ya, itu selesai, kemudian ada khataman, ya, setelah khataman nanti ada syahadah. Syahadah itu ya seperti semacam ijazah, satu lembar, itu menjelaskan soal, ya, silsilah sanadnya, kemudian kaifiat yang sudah diselesaikan itu apa saja. Di situ ada tanda tangan mursyid, kemudian ada tanda tangan, yaitu lembaga yang menaungi, yaitu dalam hal ini adalah Jatman Idaroh yang menaungi di bawahnya, ya, seperti di Kudus itu, ya, sudah ada Idaroh Su'biyah tingkat kecamatan, namanya Idaroh Gusniyah. Nah, itu biasanya modelnya seperti itu sebagai, ya, bukti tanda bahwa seorang murid sudah selesai dalam menghatamkan kaifiat itu. Jadi tidak ada pakaian resmi harus pakai pakaian surban, itu tidak ada. Bahkan pakaian di sana, ya, tidak ada identitas pakaian harus putih-putih, tidak ada, diberikan kebebasan. Nah, kemudian setelah itu akan membahas tentang adab-adab zikir. Iklam, ketahuilah ya akhi, wahai saudaraku, annal kaum, sesungguhnya kaum ajma'u, mereka kumpul, ala annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi, ilahun, itu pangeran Tuhan, wahidun, yang esa, la sania, tidak ada keduanya, lahu, bagi Allah. Ini secara akidah bahwa umat Islam itu sudah sepakat bahwa Allah itu sebagai ilahun wahid, Tuhan yang esa, la saniyalah, tidak ada duanya. Ini prinsip tentang keesaan Allah. Yang kedua, munazzahun anis sohibah. Munajahun, suci dari pertemanan, wal waladi, dan anak. Jadi Tuhan yang esa yang kita sembah itu munazah, maha suci dari segala identitas kekeluargaan. Contoh misalnya ada pemahaman Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu. Ini di Islam tidak ada.
Itu. Munazzah, maha suci. Karena identitas ada bapak, ada anak. Ini identitas biologis. Kalau identitas biologis biasanya menuntut urutan-urutan berikutnya. Kalau ada bapak pasti nuntut kakek. Kalau kakek nuntut buyut dan seterusnya. Nah, kalau ke bawah dari anak nuntut ke cucu, anak ya cucu, terus ke berikutnya. Nah ini di dalam Islam ya Tuhan yang kita yakini ini munazzah, maha suci dari perumpamaan-perumpamaan atau istilah-istilah atau pemahaman-pemahaman yang sifatnya biologis. Ya, anak, ya, sahabat dan seterusnya itu kan biologis. Masa Tuhan punya anak gitu. Kalau punya anak nanti ada pertanyaan berikutnya, mana cucunya? Gitu. Itu Tuhan Bapa. Oh, kalau Bapak akan muncul pertanyaan mana kakeknya? Karena ini berkaitan dengan yaitu hal-hal yang sifatnya biologis. Lah, Allah itu munazzah, maha suci dari ya pemahaman seperti itu. Maka orang yang mengikuti akidah kaum sufi ya berpegang pada ahlu sunnah wal jamaah ya harus sama sejalan, yaitu munazzahun anis sahabah wal walad. Malikun la syarikalah. Tuhan kita sebagai raja alam semesta yang tidak ada sekutunya. Jadi posisi Tuhan kita itu sebagai raja alam semesta yang tidak ada sekutunya. Jadi selain Allah kecil. Soni'un la mudabbira ma'ah. Tuhan kita soni sebagai pencipta. La mudabbira ma'ahu, tidak ada yang mengatur ma'ahu serta Allah. Artinya soni itu pencipta. Alam semesta ini dulunya tidak ada. Kemudian menjadi ada. Ya, ada bumi, ya, bumi termasuk penduduk yang ada di dalamnya, termasuk tumbuh-tumbuhan, ya, hewan dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Itu dulu tidak ada menjadi ada. Nah, siapa yang mengadakan? Ya Allah. Maka ketika kita meyakini bahwa alam semesta ini menjadi ada karena Allah, maka sebagai soni penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bumi bisa di dalamnya ada kehidupan terkait dengan bulan, terkait dengan matahari. Dan ini semua menjadi ada, ya, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maujudun bidatihi, bahwa Allah itu maujud dengan zatnya sendiri. Min ghairi iftiqarin ila mujidin yujiduhu. Gusti Allah itu wujud dengan zatnya sendiri, ya. Tidak butuh dengan sesuatu yang mewujudkan. Nah, ini maksudnya begini. Jadi Allah itu mewujud dengan zatnya sendiri. Ini untuk membedakan dengan makhluk. Kalau ini khaliq mawjudun bidatihi min ghairi iftiqarin, yaitu Allah. Sedangkan selain Allah ini makhluk, ya. Makhluk ini ada, ya ada yang mewujudkan. Alam semesta ada yang mewujudkan. Diri kita ada, ya ada yang mewujudkan. Nah, Allah ini mawjudun bidatihi. Maka Allah disebut sebagai khaliq, sedangkan makhluk yaitu sesuatu yang diciptakan disebut sebagai makhluk. Lah, makhluk membutuhkan Allah yang menciptakan.
Bal kullu mawjudin muftakirun ilaihi muftakirin. Bal kullu mawjudin, bahkan semua yang wujud, ya wujud di alam semesta, muftakirin membutuhkan ilaihi kepada Allah fi wujudi di dalam wujudnya. Jadi segala yang wujud di alam semesta itu membutuhkan Allah. Bulan ada ya karena diciptakan Allah. Matahari ada karena diciptakan Allah. Bumi ada ya karena diciptakan oleh Allah. Kita ada diciptakan oleh Allah. Fal alamu, maka bermula alam, ya alam semesta, kulluhu semuanya, termasuk segala yang ada di bumi dan seisinya, ya. Maujudun itu maujud, menjadi ada bihi dengan Allah. Segala yang ada di alam semesta ini semua menjadi ada karena bihi, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahwa, dan bermula Allah Ta'ala maha tinggi, maujudun itu maujud bidatihi dengan zatnya. Jadi kalau alam itu maujud dengan Allah, sedangkan Allah maujud dengan zatnya Allah. Itu maujudun bidatihi. La iftataha li wujudihi, tidak ada pembukaan permulaan li wujudi bagi wujudnya Allah, wala nihayata, dan tidak ada pungkasan li bakoihi bagi bakoknya Allah. Jadi tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang mengakhiri. Bal wujuduhu, bahkan wujudnya Allah mutlakun, itu mutlak. Ya, wujudnya Allah itu mutlak, mustamirun, mustamir itu kontinu, terus menerus, qaimum berdiri, binafsihi dengan zatnya Allah. Jadi wujud Allah mutlak, mustamirun, qaimun binafsihi. Nah, penjelasan di atas ya, kalau saya berikan pemetaan ya, itu terkait dengan sifat wajib 20 ya. Sifat wajib 20 kemarin sudah kita jelaskan ya. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20 ya, yang sudah kita pahami mulai dari wujud, Qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, irodat, ilmu hayat, sama, basor, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Ini pemetaannya di sini. Dari 20 tadi ya, dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah nafsiyah. Nafsiyah itu isinya yaitu wujud. Ya, wujud itu ada. Maksudnya tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu maujudun bidzatihi min ghairi iftiqarin ila mujidin yujiduhu. Gitu. Jadi Allah itu maujud itu dengan zatnya, tidak butuh sesuatu selainnya. Nah, sedangkan wujudnya makhluk itu muftakirun ilaihi fi wujudihi. Artinya apa? Bahwa wujud sebagai sifat nafsiyah itu terkait dengan Allah itu maujudun bidzatihi. Allah itu ada ya karena dengan zatnya. Lah, sedangkan wujud alam semesta ini menjadi ada karena adanya Allah. Nah, ini yang disebut maujudun ya ilaihi fi wujudihi.
Maka ketika kita melihat wujud alam semesta seisinya, ya lihat bulan, lihat matahari, lihat gunung, ya, lihat lautan, ya lihat perkotaan, perkampungan, semua itu kan sebagai wujud. Ya, ada yang mewujudkan. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fal alam kulluhu maujudun bihi. Semua yang ada di alam semesta, ya, alam semesta ini lebih luas. Ya, termasuk ya di luar dimensi bumi itu termasuk alam. Itu maujudun bihi dengan Allah. Artinya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta itu menjadi ada bihi, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat nafsiyah, ya, soal eksistensi wujud Allah, ya, isinya adalah yaitu satu, yaitu wujud itu ada. Nah, penjelasannya tadi ada terkait dengan Allah, oh maujudun bidatihi, terkait dengan alam, oh maujudun bihi, wujudnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika melihat alam semesta seisinya, itu langsung kita meyakini bahwa wujud alam semesta ini ada karena Allah. Wujud kita ada juga karena Allah. Wujud gunung alam seisinya juga ada karena Allah. Jadi secara otomatis ketika kita melihat alam semesta seisinya, itu langsung terkoneksi kepada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bulan, ya, yang kita ingat adalah Allahnya. Karena apa? Kulluhu maujudun bih. Semua ada karena ada yang mengadakan, yaitu Allah. Lihat matahari, langsung ingat Allah. Lihat alam semesta, langsung ingat Allah. Lihat gunung, ya ingat Allah. Karena apa? Allah yang mengadakan. Wal alamu kulluhu maujudun bihi. Nah, kemudian yang kedua yaitu salbiyah, ya, ma'ani satu, yang kedua salbiyah. Salbiyah ini menunjukkan sifat yang khususiyah yang hanya dimiliki oleh Allah, yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Ini salbiyah. Lah apa salbiyah? Isinya 5. Ya, isinya 5. Yaitu mulai dari kidam, kan wujud sudah tadi di nafsiyah, mulai dari kidam. Kidam itu dahulu. Nah, di sini sudah dijelaskan. Allah itu la iftataha li wujudihi, gitu ya. Bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mendahului Allah. Karena Allah yang qadim. Berbeda dengan makhluk. Contoh, bumi. Bumi dulunya tidak ada. Ya, kan kronologisnya di dalam Al-Quran, ya, setelah Nabi Adam dan Hawa diciptakan, kemudian dikasih larangan oleh Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Nah, kemudian akhirnya dilanggar. Baru setelah itu Allah menyuruh Adam dan Hawa turun dari surga ke bumi. Berarti bumi dulu kosong, tidak ada. Siapa yang mengadakan? Ya Allah. Surga juga sama, menjadi ada karena Allah yang mengadakan. Maka adanya Allah itulah iftataha li wujudihi. Ya, adanya Allah itu tidak ada sesuatu yang mendahului. Berbeda dengan makhluk. Seperti saya ada. Oh, saya ini adanya, ya bisa dicek tanggal lahir berapa. Sebelum itu saya nggak ada.
mungkin masih dalam rahim, ya, rahim ibu saya. Terus dicek dulunya, cek lagi. Oh, dulunya nggak ada. Ternyata asal usulnya dari saripati tanah, gitu. Jadi kita yang ada sekarang ini didahului oleh tidak ada. Sementara Allah itulah iftataha liwujudi, tidak ada yang mendahului ya bagi wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nihayata li baqaihi. Nah, kidam yang kedua baqo. Baqo itu kekal. Alam semesta ini baru. Ya, suatu saat pasti akan sirna. Bumi yang kita tumpangi ini satu saat ketika terjadi kiamat kubro, ya, digoncang dengan tsunami yang dahsyat, kemudian gunung meletus, ya, kemudian terjadi gempa bumi di mana-mana, sudah bumi ini selesai. Ya. Nah, setelah itu tahap kehidupan sudah masuk ke wilayah yaitu hari kiamat, masuk pada fase kehidupan baru. Maka kehidupan dunia ini tidak kekal, suatu saat akan hancur, akan rusak. Begitu juga kita sebagai ciptaan Allah, kita ini makhluk. Tadi sudah bahwa kita ini didahului oleh tidak ada menjadi ada. Nah, suatu saat kita akan menjadi tidak ada. Maka nggak ada kekal bagi kita. Ya, alam semesta juga sama, nggak kekal. Dari tidak ada menjadi ada, nanti akan kembali tidak ada. Diri kita juga sama. Sekarang ada, didahului oleh tidak ada, nanti akan kembali tidak ada. Ini, tapi bagi Allah tidak. Wala nihayata li baqaihi, dan tidak ada pungkasannya bagi kekekalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi hancur, Allah tetap ada. Kita semua hancur meninggal dunia, Allah tetap baqo, kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam semesta akan fan, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal hanya zat Tuhan. Nah, di sini wala nihayata li baqaihi. Nah, dalam sifat wajib 20 masuk yang kedua kidam. Kidam ini sifatnya Allah yang maha dahulu, yang kemudian yang berikutnya baqo. Baqo itu kekal, kekalnya Allah itu tidak ada pungkasannya. Kalau makhluk kan ada pungkasannya. Pungkasan bumi kiamat, pungkasan kita mati. Bagi Allah la nihayata li baqaihi, tidak ada pungkasan bagi baqonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud sudah, kidam, baqo. Terus mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi ini bahwa Allah berbeda dengan ciptaannya. Maksudnya ciptaan itu kan sesuatu yang baru. Ya, kita ini unsurnya dari air, api, angin, tanah yang disebut di dalam Al-Quran sulalah mintin. Ini kan material. Material, ya, satu saat ketika ruh itu sudah meninggalkan jasad, yang fisik ini, yang materi ini akan dikembalikan kepada tanah, ke asal usulnya. Kenapa? Karena kita ada jauhar, ada arot, ada materi. Sementara Allah laisa bijauharin, ya, Allah itu bukan jauhar dan juga wala bi arondit. Nah, ini harus kita pahami, ya, bahwa alam semesta ini ya ada materinya, ada asap, unsur-unsurnya, air, api, angin, tanah misal. Allah itu tidak bijauhar wala bi'arodi. Maka Allah, ya, mukhalafatu lil khawadi, si Allah berbeda dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya apa?
ya ada material berupa sulalah mintin, unsur-unsur dari air, api, angin, tanah. Allah di luar dimensi itu. Maka Allah kekal. Sedangkan yang material pasti akan sirna. Manusia satu saat ya akan dimakan oleh waktu. Ya, awalnya dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, kemudian bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, suatu saat akan mati, hilang, sirna. Nah, Allah tidak, karena Allah bukan jauhar, bukan arad. Maka di dalam sifat 20 Allah itu memiliki sifat mukhalafatu lil hawa bisi, berbeda dengan ciptaannya. Kemudian berikutnya qiyamuhu binafsihi, ya, bahwa Allah itu berdiri dengan zatnya sendiri. Di sini dijelaskan bal wujuhu mutlaqun mustamirun qaimun binafsihi. Ya, kalau selain Allah butuh Allah, karena semua makhluk Allah sebagai khalik. Nah, Allah sendiri itu wujud mutlak yang qaimun binafsihi, yang berdiri dengan zatnya sendiri. Nah, kita tidak, kita ini makhluk tidak. Kita membutuhkan Allah. Karena yang mendesain kehidupan alam semesta, mendesain diri kita ya Allah. Gitu. Nah, inilah perbedaannya, karena Allah mustamirun qaimun binafsihi. Karena itu ya, setelah kita paham prinsip salbiyah tadi, mulai dari qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, ya, wahdaniyah itu esa. Esa tadi dijelaskan ilahun wahid, lasanyalah Allah itu esa, tidak ada duanya. Ya, jadi Allah yang malikun la syarikalah, Allah sebagai Tuhan yang raja di raja di alam semesta ini yang tidak ada duanya. Ini daniyah, ya. Kemudian ya, saya ulang, mulai dari idam, baqo, mukhalafatul lil hadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyah. Ini sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang khusus, ya, yang tidak dimiliki selain Allah. Selain Allah nggak punya sifat 5 ini. Nah, kita bisa tes alam semesta dan makhluk seisinya tidak punya qidam, karena yang qidam hanya Allah. Baqo tidak, alam semesta akan hancur, kita akan hancur. Allah tidak. Mukhalafatul lil hawadisi, ya, berbeda dengan ciptaannya, karena Allah tidak diciptakan dari material jauhar maupun arad, sementara kita dari unsur api, air, tanah. Suatu saat ketika ruh ya keluar dari jasad, ya pasti akan kembali kepada unsur tanah. Begitu juga alam semesta. Terus wahdaniyah, Allah itu ya ilahun wahid, lasannya lah. Nah, kemudian mukhalafatul qiyamu binafsihi, ya Allah ya sebagai qaimun binafsihi, zat yang berdiri dengan kehendaknya sendiri. Nah, 5 sifat ini disebut salbiyah. Ini ada pada ilmu yang sudah disampaikan para ulama kepada kita, bagian dari rangkaian akidah khamsin, akidah 50. Yaitu kita sudah membahas sifat wajib 20, ya, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama tadi nafsiyah, yang kedua salbiyah, ya. Kemudian berikutnya, jadi karena di sini mu'alif tidak memetakan, ya, seperti dalam teori akidah
sifat 20 yang kita pahami. Tapi substansinya apa yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Abdullah Basyaro ini ada pada penjelasan sifat 20 ya yang sudah kita hafal tadi. Kemudian berikutnya wala bijismin fatakunu lahul jihad wa tilqa, dan Allah itu juga bukan berupa fisik ya. Kalau fisik berarti membutuhkan ruang ya dan bisa berjumpa gitu. Jadi kita tidak boleh terjebak pada pemahaman mujassimah. Mujassimah itu apa? Memahami Allah itu punya fisik, punya tangan, punya kaki, punya. Ini sudah terbantah dengan mukhalafatul lil hawadisi. Kalau Allah dipahami physically, berarti membutuhkan ruang, membutuhkan waktu dan bisa dijumpai. Sementara Allah di dalam Al-Quran menjelaskan laisa kamislihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah Asy'ariyah, akidah ahlu sunnah itu menolak mujassimah atau tatsim. Tatsim itu apa? Yaitu pemahaman yang menganggap Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya wajah. Nah ini dalam i'tiqad akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya berpegang pada laisa kamislihi syai'un, karena tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Tuhan yang kita pahami kok berjisim ya tangannya, terus ada pertanyaan tangannya seperti apa, terus kulitnya warnanya apa. Nah, karena ini sudah ada ilustrasi fisik, maka menuntut pertanyaan-pertanyaan berikut. Maka di dalam akidah Asy'ariyah ya laisa kamislihi syai'un atau mukhalafatu lil hawa, sisi Allah berbeda dengan ciptaannya. Muqaddasun anil jihati wal aktor, Allah itu maha suci dari dimensi ruang dan waktu. Allah di atas, masa Allah di atas? Kalau di atas ya di bumi berarti kosong. Nah ini dijelaskan muqaddasun minal jihad, Allah ya terlepas dari semua itu. Muraibil qulubi wal absor, ya akan tetapi bagi orang yang memiliki kebersihan hati dan mata batin itu diberikan anugerah bisa menyaksikan Allah. Ini bagi murai bil qulubi wal absor. Istawa ta'ala ala arsy kama qalahu, ya. Istawa ala arsy kama qalahu ini ya juga dalam pemahaman yaitu yang laisa kamislihi syai'un, tidak boleh kemudian dipahami secara fisikly. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menolak pemahaman tatsim. Tatsim itu menggambarkan Tuhan dalam bentuk fisik seperti punya tangan, punya kaki. Nah ini yang sesuai dengan tadi prinsip yang 5 ya itu sudah tertolak, yaitu idam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, qiyamu binafsi, dan mukhalafatul lil hawadisi ini sebagai dasar bahwa kita tidak mengikuti paham tatsim, yaitu yang menganggap Allah itu secara fisik. Ya insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya kita baru membahas nafsiyah dan salbiyah. Insya Allah besok akan dua ya, ma'ani maknawiyah, kan ada 4. Nafsiyah sudah, salbiyah ada 5, ma'ani ada 7, maknawiyah ada 7. Nah ini tidak diurai oleh mu'alif secara rinci ya, tapi substansi yang ada di sini itu menggambarkan tentang penjelasan sifat 20.
Ya, cukup sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Itulah yang disebut dengan dasar akidah para sufi, itu tidak lepas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi paham peta keilmuannya. Oh, mengikuti akidah Asy'ariyah Maturidiyah, inilah yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada apa? Oh, ada namanya Syiah. Syiah itu ada di Iran. Ada lagi apa namanya? Ada Wahabi. Wahabi ini yang lebih pada pemahaman tatsim tadi. Allah punya fisik, itu. Nah, kita tidak mengikuti pemahaman yang itu. Ya, cukup. Dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.